3 Papua Barat, studi lapangan Dinas Pariwisata Kabupaten Goa. Siap? Yes, yes, yes. Nama saya Joel Safrin Bolo, NDH 18, instansi Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Hari ini saya ada di Kota Makassar untuk ikut stula ke Kabupaten Goa dari PKA Angkatan 3. Yes, yes, yes. Dari Kabupaten Pegunungan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Saya ikut di Rapim 3 dari kelompok 2. Semangat, semangat, yes, yes. Saya Cendrika dari Distrik Sorong, Kabupaten Sorong, ikut PKA 3 supaya Sorong tetap maju. Yes, yes, yes. PKA 3 Kabupaten Sorong, Julius Palisa. Yes, yes, yes. PKA 3 Kabupaten Sorong, SPD Pak. Siap. Yes, yes, yes. PKA 3 dari Kabupaten Sorong, Desa Kasmuruk. Yes, yes, yes. Dia 9 dari Pasar Ibu, Pusat Bank KMPLAN Makassar. Mantap. PKA 3 dari Kabupaten Bintuni, namanya harus baru. Menang. Yes. PKA 3 Kabupaten Sorong. Yes, yes, yes. PKA 3 Kabupaten Manokwari. Yes. PKA 3 Kabupaten Teluk Bintuni. Oke. PKA 3 Kabupaten Manokwari, studi lapangan. PKA 3 Kabupaten Pegunungan Arfak, studi lapangan. Siap. Atas nama Aris Wonosoba, PKA 3 tetap semangat. Yes. Endah 19 Yosef dari Kabupaten Raja Ampat, siap belajar di Dispar Kabupaten Goa. Pesona Goa, yes. Halo, saya Paul Tawer dari Kabupaten Tambrau, siap ke Goa. Good government. PKA 3 membawa perubahan. DPMDK Provinsi Papua Barat. Yes. Right here on this ground where we are standing, holding dreams with open hands against the sky. So clear, it's better than we it's presence was meant to be. We see it now, the story comes together. Beauty lives in every chapter. We feel it now. Nothing could be better. You and me, chasing down forever after. This truth, these words that we have spoken, giving purpose to the hope that we have found. There's proof in the days that lay before us, finding meaning in these moments playing out. We see it now. The story comes together.
Beauty lives in every chapter. We feel it now, and nothing could be better. You and me, chasing down forever after. Forever after. Chasing down forever after. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Goa, yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Goa, yang kami hormati pimpinan rombongan Widya Suara Madya Puslatbang KMP Bapak Dr. Johan Temada MSc beserta rombongan. Yang kami hormati Kepala BPSDM Provinsi Papua Barat Bapak Edward Nunaki beserta rombongan. Bapak Ibu para hadirin sekalian, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama di Baruga Katingaluang kantor Bupati Goa dalam rangka kunjungan lokus studi lapangan peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan ketiga BPSDM Pemerintah Provinsi Papua Barat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama penyampaian maksud dan tujuan yang akan disampaikan oleh pimpinan rombongan kepada Bapak Dr. Johan Temada MSc. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam dan salam sejahtera kita sekalian. Yang saya hormati Bupati Goa yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Goa, yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata, yang saya hormati Puslatbang KMP Makassar yang diwakili oleh Pak Dr. Johan, yang saya hormati ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Goa, yang saya banggakan beserta PKA Angkatan 3 Provinsi Papua Barat tahun 2022. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya mengajak kita untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Maha Besar, yang telah membimbing menyertai kita sekalian sehingga di pagi ini kita boleh berada di ruangan pertemuan ini dalam rangka pelaksanaan studi lapangan bagi angkatan 3 ini. Kemudian maksud kedatangan kami pada hari ini adalah bahwa tujuan kunjungan studi pada dua dinas dengan objek kami adalah berkaitan dengan pendidikan dan pariwisata. Tujuan kami adalah bagaimana mendapat masukan dan kami bisa melihat inovasi-inovasi yang telah dilakukan di Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata, sehingga itu menambah referensi pemahaman kami tentang pelaksanaan tugas di Papua Barat, sehingga memberikan dukungan bagi kami dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas berkaitan dengan gagasan inovasi yang kami kembangkan di pendidikan pelatihan kepemimpinan administrator ini. Oleh sebab itu, pertama kami menyampaikan terima kasih yang mendalam
kepada pemerintah Kabupaten Goa yang berkenan hadir Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Ibu Kepala Dinas Pariwisata menerima kami di pagi ini atas semua sambutan baik, sambutan hangat yang diberikan bagi kami di pagi ini. Kami mengucapkan terima kasih dengan harapan kami kiranya kami ada di hari ini ada di Kabupaten Goa, kami boleh mendapat dan menerima masukan yang bermanfaat yang bernilai bagi kami dalam rangka pelaksanaan tugas di Provinsi Papua Barat. Perlu saya perkenalkan Bapak ini di sini dari 50 peserta ini bervariasi. Ada yang dari provinsi, ada yang dari kabupaten kota yang hadir bersama-sama dengan mereka datang dari OPD yang berbeda-beda. Ada yang dari Bapeda, ada yang dari kesehatan dan lain-lain. Semua OPD mereka adalah sebagian besar telah menduduki jabatan eselon 3, sebagian eselon 4 yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan eselon 3. Untuk itu besar harapan kami kiranya Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Ibu Kepala Dinas Pariwisata berkenan bisa memberikan arahan-arahan dalam rangka pengembangan wawasan bagi teman-teman kami, dan permohonan kami bisa dapat memberi ruang di kantor Dinas Pendidikan dan kantor Dinas Pariwisata sehingga mereka bisa mempelajari hal-hal penting yang dapat mereka kembangkan menjadi inovasi dalam rangka pelaksanaan tugas di Provinsi Papua Barat. Demikian hal-hal yang perlu saya sampaikan dan saya laporkan. Terakhir lagi saya menyampaikan permohonan terima kasih atas kesediaan menerima kami, tapi juga permohonan maaf apabila kedatangan kami hari ini menyita waktu Bapak Ibu dalam agenda kerja di hari ini. Kiranya berkenan menerima kami. Saya menyampaikan permohonan maaf sekali lagi jika nanti sebentar mungkin ada tutur kata kami yang tidak sadar maupun sadar kami keluarkan, tetapi sebelum keluar dari tempat ini ke tempat Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata, saya mendahului itu menyampaikan permohonan maaf kiranya tidak terjadi seperti itu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Sambutan penerimaan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Goa kepada Bapak Taufik Musrak ST. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang saya hormati Pak Kepala TKP SDM Provinsi Papua Barat, Bapak Dr. Andes Edward Nunaki, MSI. Yang saya hormati Pak Dr. Johan dari LAN. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta diklat dan pendamping diklat. Yang saya hormati Bu Kadis Pariwisata. Elok kiranya sebelum saya menyampaikan sambutan, kita menonton sedikit, ya, menggambarkan seperti apa Kabupaten Goa. Saya persilahkan untuk menyaksikan. Relaku itu artinya berani. Berani karena benar, bukan berani karena tidak benar. Kalau orang Makassar bilang Pak Bambang Anda Solo, jadi biar salah berani. Kalau di kami relaku itu maknanya harus berani, tapi karena benar. Itu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya melanjutkan. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari pemerintah daerah. Saya mewakili karena menerima Bapak di luar waktu yang dijanjikan. Saya mohon maaf secara pribadi juga karena baru bisa menerima Bapak setelah jam 10:50.
Ini tidak kami rencanakan karena memang di kebiasaan kami setiap hari Senin setelah apel atau upacara pagi, maka kami melakukan coffee morning. Seluruh pimpinan SKPD, camat, kepala bagian itu coffee morning namanya. Tapi sebenarnya rapat evaluasi dengan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan Bu Sekda untuk mengevaluasi kegiatan selama 1 minggu ke belakang dan 1 minggu ke depan. Jadi tadi kita mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dari minggu kemarin dan juga apa yang akan kita lakukan 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Karena kami di 17 November akan merayakan ulang tahun, sehingga banyak persiapan-persiapan yang harus dibicarakan untuk menyambut hari jadi Kabupaten Goa yang ke 670-an ya. Ya, jadi kalau dari usia sudah cukup tua, 678. Yang kedua, tentunya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu dan sekaligus menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu sekalian sudah memilih Kabupaten Goa sebagai tempat untuk melakukan studi banding. Bahwa membangun sumber daya manusia itu tidak 3, 4, 5 tahun, tetapi minimal 25 tahun. Yang pertama, kita harus meyakinkan anak-anak kita itu tidak stunting. Anak-anak kita tidak kurang gizi, sehingga betul-betul dia mampu nanti mendapatkan pembelajaran. Yang kedua, dia harus masuk sekolah, harus mendapatkan pembelajaran. Yang ketiga, dia harus melanjutkan pendidikan, tidak boleh tertahan. Ya. Yang terakhir adalah mereka memiliki kemampuan, kesempatan untuk menikmati pendidikan perguruan tinggi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Agar supaya anak kita itu bisa lahir, bisa besar untuk masuk ke sekolah dengan kesehatan yang cukup baik. Kemudian kami di Kabupaten Goa tahun 2007 itu menyelenggarakan yang namanya pendidikan gratis. Sebelum ada pendidikan gratis di Indonesia. Jadi kami pertama yang menyelenggarakan pendidikan gratis di Indonesia itu tidak ada pungutan sekecil apapun untuk alasan apapun di sekolah. Ya. Tidak ada pungutan sekecil apapun dan untuk alasan apapun. Bahkan untuk infak sedekah itu tidak boleh. Untuk dia diyakinkan bahwa kalau kau infak sedekah bisa di masjid, bisa di mana, tidak harus di sekolah. Anak-anak tidak boleh dipungut 1 sen pun di sekolah. Bahkan karena ada modus penjualan baju sekolah oleh kepala sekolah melalui komite atau melalui toko yang ditunjuk oleh kepala sekolah dan komite, maka di Goa tidak diwajibkan pakai seragam. Yang penting pakai baju, pakai sandal, silakan masuk belajar. Yang belajar bukan seragamnya, yang belajar otaknya, kepalanya. Jadi selama dia sopan, silakan masuk sekolah. Tidak wajib dia pakai seragam. Ya. Sejak 2008 kita melaksanakan pendidikan gratis, maka 2009 kita memonitor di Bank Indonesia uang yang naik di tabungan masyarakat, di tabungan itu naik di bank 400%. Ya, 400%. Karena kita sudah hitung setiap anak SD, SMP, SMA 2008 itu setiap anak itu mengeluarkan kurang lebih 2.500.000 per tahun per siswa. Sementara pendapatannya cuma berapa per tahun? Maka itu sudah menjadi pendapatan. Kalau itu kita tidak keluarkan, apalagi di kesehatan. Nah, sayangnya bukan sayangnya, mau tidak mau karena BPS berlaku nasional, maka kami berhentikan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Pagi menjelang siang. Terima kasih telah memilih Kabupaten Goa sebagai lokus penelitian dari
Bapak Ibu sekalian, saya minta masker supaya lebih bisa akrab dan dekat dengan Bapak Ibu. Saya lihat beberapa sudah agak-agak memasuki jam-jam rawan. Ya, saya maklumi seperti itu. Jadi untuk lebih bisa membangkitkan semangat Bapak Ibu sekalian, ada baiknya dalam sesi untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kami mohon ada interaktif, ada tanya jawab dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Secara garis besar, untuk informasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, mungkin di awal tadi sudah Bapak Ibu saksikan cuplikan video terkait dengan beberapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Goa. Dan secara geografis memang dan topografi, Kabupaten Goa terdiri atas dataran tinggi dan dataran rendah. 18 kecamatan, 9 dataran tinggi, dan 9 dataran rendah. Untuk potensi pariwisata itu terbesar berada pada dataran tinggi, yakni Kecamatan Tinggi Moncong, Kota Malino. Kalau Bapak Ibu sudah dijelaskan tadi bahwa Kota Malino yang dikenal dengan beberapa perjanjian untuk kesepakatan damai antara Poso, kemudian kesepakatan damai di Ambon kemarin, itulah yang mulai menggaungkan Kota Malino sebagai tempat wisata andalan di Kabupaten Goa dan juga di Sulawesi Selatan. Kenapa kami nyatakan bahwa Kota Malino ini cukup strategis? Karena letak Kabupaten Goa yang berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan yaitu Makassar sangat dekat, kita berbatasan langsung. Jarak dari Bapak Ibu jika ingin menempuh perjalanan ke Kota Malino dari tempat ini kurang lebih 1 jam. Mungkin bisa lebih singkat dari perkiraan yang kita perkirakan. Nah, kalau dikatakan Kota Malino sebagai destinasi andalan, ya, karena di sanalah tempat beberapa potensi-potensi wisata alam dan juga potensi wisata buatan bertempat. Jadi sebagai informasi lebih awal bahwa kita memiliki kawasan hutan pinus yang ada di Kota Malino, kemudian beberapa kawasan yang Kota Malino yang dikenal dengan Kota Bunga. Nah, di sana ada Taman Anggrek dan juga Taman Bunga Kaisan yang dikelola secara bukan dinaungan pemerintah daerah tapi milik dari pengusaha yang ada di Kota Malino. Nah, kemudian untuk wisata sejarah, ini wisata sejarah juga Kabupaten Goa terkenal dengan wisata sejarahnya. Beberapa cuplikan video yang Bapak Ibu saksikan adalah salah satu peninggalan kebesaran kerajaan Goa masa lampau adalah Bala Lompoa. Kemudian Benteng Sumba Opu yang juga terletak di berbatasan dengan kawasan Kota Makassar dan Kecamatan Barongbong. Untuk wilayah Sumba Opu atau Suku Minasa di sekitar kantor Bupati ini sangat berdekatan dengan Masjid Tua Katangka, kemudian makam Syekh Yusuf, makam Sultan Hasanuddin, dan juga makam Kareng Paringalo. 3 pahlawan nasional yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional bertempat di Kabupaten Goa. Makam-makamnya itu sangat dekat dari posisi kantor Bupati Tua ini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat secara langsung bisa datang langsung ke tempat tersebut karena letaknya yang cukup dekat dengan tempat kita berada. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita sharing tentang informasi dan data-data apa yang Bapak Ibu perlukan dalam kegiatan Bapak Ibu yang ditempatkan di Kabupaten Goa. Saya langsung saja ke pertanyaan kami. Yang pertama, mungkin kita bisa diberikan tren jumlah wisatawan yang datang di Kabupaten Goa sebelum pandemi bahkan setelah pandemi untuk menjadi pembanding kami untuk tugas studi kami. Yang kedua, mungkin berapa PAD di sektor pariwisata yang dihasilkan dari Kabupaten Goa, khusus sektor pariwisata
dan prosentasenya terhadap PAD di sektor-sektor lain. Kemudian yang ketiga, mungkin ada, kita tahu kan di pariwisata kan ada banyak ajang penghargaan ya, dengan berbagai kategori, ada kategori ekonomi, kategori wisata alamnya, kategori dari desanya, mungkin ada kampung wisatanya, mungkin ada pemberdayaan BUMDes untuk penguatan basis wisata berbasis komunitas di Malino. Mungkin itu yang bisa kami minta datanya untuk dipaparkan kepada kami. Terima kasih waktu kami kembali. Saya langsung jawab barangkali. Ya, baik. Untuk data secara detail untuk kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Goa, mungkin dari Ibu Kabit Destinasi yang akan memberikan penjelasan. Namun secara umum kami sampaikan data kunjungan sesuai dengan kondisi pandemi dan pasca pandemi pasti akan berbeda. Di kondisi pandemi kemarin, data kunjungan yang bisa kami dapatkan sepanjang pandemi itu kurang lebih 700.000 orang yang datang ke Kabupaten Goa. Itu datanya ada di bidang destinasi. Kemudian, jika dibandingkan dengan potensi wisata Papua Raja Ampat, pastilah jauh berbeda dengan kami yang ada di Kabupaten Goa ini. Kemasyhuran Raja Ampat yang kita kenal bahkan sampai seluruh dunia itu akan berbeda dengan yang dialami oleh Kabupaten Goa. Sektor pariwisata sendiri dari PAD kami mengelola retribusi, Pak. Retribusi yang disetorkan ke kas pemerintah Kabupaten Goa. Target PAD kami di 2021 hanya di kisaran 385 juta rupiah. Ini memang relatif sangat sedikit. Di tahun sebelumnya bahkan lebih minim daripada itu. Di 2020 itu kurang lebih hanya sekitar 185 jutaan. Namun begitu kami masuk ke Dinas Pariwisata di akhir 2020, kami mencoba untuk mengupayakan kenaikan target PAD di tahun 2021 dari sektor akomodasi. Jadi Dinas Pariwisata mengelola sebuah penginapan akomodasi Pesanggerahan Malino. Kemudian dari sektor lainnya, destinasi lainnya adalah Hutan Pinus Malino. Kemudian ada air terjun. Bapak Ibu sekalian, air terjun yang ada di Kabupaten Goa kurang lebih ada sekitar 20 bahkan lebih ya. Yang terkenal saat ini adalah air terjun Takapala dan beberapa air terjun yang kita sempat saksikan di video tadi. Namun hanya ada satu air terjun yang kami tarik retribusinya, yaitu air terjun Takapala yang berada di Kota Malino itu sendiri. Kemudian ada lesehan Gili-Gili, destinasi budaya seperti Museum Balalopoa, kemudian makam Syekh Yusuf dan ya mungkin cuma itu yang menjadi sumber penerimaan PAD kami ada 6. Jadi jika dibandingkan dengan Raja Ampat yang jauh melebihi daripada daerah-daerah yang ada di Indonesia, ini kami dari Kabupaten Goa disuruh ingin belajar lebih jauh ke Raja Ampat yang sudah sangat terkenal seperti itu. Kemudian pariwisata yang berbasis komunitas, ya kami mengorganisir Pokdarwis yang terbagi di beberapa kecamatan. Kurang lebih ada 12 Pokdarwis dan bekerja sama dengan BUMDes setempat sejalan dengan kebijakan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menggalakkan desa wisata. Kabupaten Goa memiliki 14 desa wisata yang tersebar di beberapa kecamatan. Sayangnya kami belum bisa masuk dalam kategori 100 terbaik. 2 tahun berturut-turut kami hanya mampu masuk di 300 terbaik dari anugerah desa wisata untuk seluruh Indonesia, yaitu desa wisata di Kecamatan Manuju dan untuk tahun 2020 dan desa wisata di Kecamatan Barombong yaitu Biringala. Di situ desa wisata yang masuk dalam kategori
300 besar anugerah desa wisata di Indonesia. Mungkin begitu yang bisa kami sampaikan. Untuk terkait data nanti lebih detail akan disampaikan. Boleh Bapak bertanya langsung. Saya perkenalkan Ibu Kabit Destinasi yang juga ikut mendampingi kita, Ibu Yuni. Ini data-data terkait dengan kunjungan pariwisata, kunjungan wisatawan, dan beberapa tempat-tempat wisata ada pada beliau. Iya, pertama-tama saya memberikan apresiasi kepada Ibu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai seorang perempuan, tetapi boleh membangun suatu komitmen kerjasama dalam bidang pariwisata. Pertama itu kami sudah sejauh hari kami sudah mengikuti wawancaranya dan kami sudah membuka profil dari Kabupaten Goa, terutama pada Dinas Kesehatan. Namun ada beberapa hal yang sangat pariwisata, ada hal yang sangat kami ambil terkait dengan kiat-kiat yang Ibu lakukan di dalam pengembangan terutama Malino sebagai objek wisata utama dalam Kabupaten Goa. Yang pertama itu terkait dengan kapasitas sumber daya alam, kapasitas sumber daya manusia yang Ibu terapkan sehingga objek wisata Malino ini dapat berkembang dan terkenal. Kemudian yang kedua, mungkin ada stakeholder lain yang Ibu libatkan di dalam pengembangan objek wisata ini. Kemudian yang ketiga, tentu kami membangun sesuatu, pasti kami mengingat bahwa ada hak wilayah masyarakat di sana. Yang kami sampaikan ini, apakah dampak manfaat daripada masyarakat itu apa ketika objek itu diperluas, terutama adalah peningkatan ekonominya. Yang mungkin kami sangat tertarik memberikan pemahaman kami mohon bisa dijelaskan sehingga itu menjadi objek bagi kami kegiatan kembali ke daerah masing-masing. Terima kasih. Waktu saya kembali. Alfred Pengetahuan, saya dari PKA 3 Papua Barat, khususnya kelompok 1. Khusus kita memang lebih ke dinas pendidikan. Ya, di dinas pendidikan di sini ya, saya karena menurut saya layaknya kami harus ke dinas. Cuman karena Bapak mengarahkan kami karena satu dan lain hal, kami sangat menghargai itu dan sangat apresiasi sama Bapak. Yang di sini saya mau meminta Bapak karena ini mengenai tugas kita saat di Lokus ini, yaitu pertama tentang sedikit deskripsi tentang kinerja organisasi. Dan kami tahu, mohon izin Bapak, saya sangat bangga sekali kami baru tiba di sini saja manajemen kinerja yang dilakukan oleh Bapak Bupati luar biasa, di mana kami harus menunggu sampai 1 jam karena ada hal yang luar biasa di sini. Pertama, ini masukan yang luar biasa buat kami di Papua Barat, mungkin Bapak Kaban, yaitu dengan Coffee Morning. Di situ bagaimana melihat kinerja daripada pimpinan dari 1 minggu kemarin dan minggu ke depan, itu luar biasa. Itu kami apresiasi sekali untuk hari ini. Karena kami jujur diajarkan bagaimana melihat dari PKA ini, kita melihat sistem kinerja, manajemen risiko, dan juga hal-hal manajemen tentang kinerja tadi tuh. Saya pada saat di belakang Pak, saya bangga karena saya mendengar hal positif sekali. Kita datang pada saat hari ini. Saya PKP kemarin juga mendapat input luar biasa banyak dari teman-teman di Takalar, dan juga hari ini luar biasa. Terima kasih sekali Bapak. Dan mungkin saya di sini lebih ke Lokus Pak. Pertama, saya membutuhkan deskripsi tentang kinerja Pak Dinas Pendidikan. Jujur Bapak, kami sudah memproses, sudah berselancar 1 minggu atau 1 bulan yang lalu, sudah banyak sekali yang kami cek, cuma itu terbatas Pak, yaitu tentang deskripsi kinerja organisasi pelayanan publik Dinas Pendidikan. Itu yang pertama Pak. Nah, yang kedua, keunggulan, strategi dan manajemen pelayanan. Kami tahu bahwa yang saya browsing itu ada yang tadi Bapak sudah sampaikan juga tentang program unggulan Pak. Program unggulan, mohon izin Bapak, saya harus mengulas kembali. Pendidikan gratis, kalau tidak salah 2007 atau 2008. Ya. Terus yang kedua, sistem kelas tuntas SKTB yang tadi sudah ditampilkan. Kita sudah minta tadi dari untuk minta dapat filenya, terima kasih Pak. Terus pembangunan manusia seperempat abad atau 25 itu luar biasa. Dan IMTAK Indonesia. Dan yang terakhir yang kelima kalau tidak salah Goa Kabupaten Pendidikan. Ya, itu. Nah Pak, karena kita melihat dari program unggulan ini sangat baik sekali untuk kami, karena di sini kami dituntut kelompok A, ya. Saya mewakili teman-teman kelompok A dari Ibu Ketua izin
Nah, di sini kita harus melihat deskripsi. Yang kedua keunggulan tadi, terus keberlangsungan keunggulan. Jadi kan kami melihat keunggulan yang Bapak punya ini, bagaimana bisa mempertahankan keunggulan ini, ya kan? Yang pertama yang tentang keberlangsungan, maaf. Jadi jangan kami sudah lengah, artinya kami sudah melihat, oh ini ada manajemen risikonya. Contoh seperti inovasi, inovasi impian yang saya sudah berusaha itu. Nah, apakah ada lagi Pak selain inovasi impian itu? Ya, impian itu. Iya, kalau tidak salah impian. Mungkin ada lagi mungkin inovasi-inovasi baru yang kami karena browsing tidak dapat. Mungkin ada Bapak itu menjadi referensi kami juga dalam menyusun laporan kelompok kami. Dan juga memang saya lebih ke lesson learning Pak, soal kepemimpinan Bapak juga kami sudah browsing izin Bapak. Yang pertanyaan berikut Pak, saya mau melihat dari manajemen risiko Pak. Dari manajemen risiko ini Pak, yang saya mau lihat dari sudut tadi Pak, pemanfaatan ini, pemanfaatan teknologi Pak. Nah, otomatis kan kami tahu bahwa kalau kami menggunakan teknologi, otomatis mungkin internet dalam keadaan bagaimana pasti kan terjadi. Seperti tahun kemarin kalau tidak salah sempat contoh Jakarta misalnya pemadaman lampu sampai berapa jam dan kerugian luar biasa. Nah itu Pak, ini manajemen risiko di situ Pak. Terus yang kedua Pak, planning dan budgeting dari Dinas Pendidikan Pak. Terus yang ketiganya itu tentang pemanfaatan teknologi Pak. Karena izin Bapak saya sudah browsing banyak juga tentang Dinas Pendidikan, jadi sehingga kami bisa mengetahui juga sedikit banyak daripada lesson planning. Dan juga soal kepemimpinan Bapak kan itu tentang bagaimana kami bisa menilai dari kinerja Bapak saja. Mungkin sementara dari saya gitu Pak, mungkin ada teman-teman lagi ada yang mau menambah, silakan. Baik, terima kasih Pak. Secara garis besar kiat-kiat kami tidak ada kiat-kiat yang lebih khusus dan spesifik. Saya yakin Bapak Ibu yang bekerja di pemerintahan pasti ingin memberikan yang terbaik dalam tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Keberuntungan kami di Kabupaten Goa bahwa kami memiliki wisata alam yang dianugerahi posisi kondisi alam yang sangat menguntungkan dengan keindahan yang tidak terlalu jauh dari pusat ibu kota provinsi Makassar. Jadi ketika kunjungan yang ingin ditawarkan kepada para wisatawan yang datang ke Sulawesi Selatan, jika ingin yang terdekat adalah ke Kota Malino. Jarak yang tidak terlalu jauh dari ibu kota kabupaten yang menjadikan Kota Malino salah satu tempat strategis dan kawasan wisata andalan yang bisa dijual kepada wisatawan. Seperti itu, jadi tidak perlu jauh-jauh untuk menikmati suasana perbukitan, suasana gunung. Datang ke Kota Malino dengan jarak tempuh yang sangat singkat, kurang lebih 1 jam, Bapak Ibu sudah bisa healing dari hiburan kota menuju ke arah Kabupaten Goa. Ini suasana alam sudah bisa ditemui di sana. Kemudian terkait dengan wilayah-wilayah yang berbatasan dengan milik masyarakat, saya kira tidak. Ya, mungkin Pak Kadis Dinas bisa lebih detail menjelaskan. Izin saya tambahkan. Jadi mungkin saya tidak dalam kapasitas kepala Dinas Pendidikan, tapi saya bantu Bu Kadis sebagai mantan kepala Bapeda. Karena di Bapeda kemarin kita punya beberapa supporting system sebenarnya untuk membangun pariwisata. Nah, Pak Bupati punya konsep adalah bahwa membangun pariwisata itu tidak bisa dilakukan oleh satu stakeholder, tapi harus seluruh stakeholder kepariwisataan. Nah, kalau di sektor kepariwisataan kita akan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga seluas-luasnya, termasuk masyarakat. Tapi yang penting adalah bagaimana memfasilitasi terkait hal-hal yang dibutuhkan. Satu contoh yang pertama adalah infrastruktur. Pak Bupati menekankan bagaimana meningkatkan anggaran dan menyediakan anggaran untuk akses yang lebih cepat. Kebetulan Pak JK waktu itu ke Malino mengatakan saya mau Malino 45 menit sampai.
yang sebelumnya di atas 1 jam, saya mau 45 menit selesai. Nah, ini menjadi dorongan. Dan ketika ada kepentingan Kementerian PU di Goa dan itu bisa kita tuntaskan, maka hadiahnya adalah membangun jalan, melebarkan jalan ke Malino itu sehingga bisa dicapai target 45 menit sampai 1 jam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bersamaan dengan berkait dengan kebijakan status lahan dan sebagainya, ini juga menjadi hal yang sangat penting. Kita tidak bisa membangun objek pariwisata di lahan yang bermasalah. Ya, kalau masalah tidak memiliki hak, masyarakat tidak memiliki hak, dia tidak boleh membangun. Akhirnya apa? PAD tidak bisa jalan, statusnya tidak jelas. Ya, masa orang juga takut-takut ke situ. Jangan sampai ke objek wisata itu ternyata objek wisata itu tidak resmi. Nah, apa yang kita lakukan? Kebetulan Malino itu wilayah yang banyak hutan, masuk dalam kawasan hutan sebagian. Nah, kebetulan ada, kita perjuangkan kurang lebih 5 tahun, dan begitu ada perubahan RT RW provinsi, maka di situ kita masuk. Semua lahan-lahan yang sudah dikuasai oleh masyarakat sekian puluh tahun dan itu bisa dikeluarkan secara teknis oleh Kementerian Kehutanan, maka kita keluarkan. Semua objek wisata yang boleh dikeluarkan dari kawasan hutan, kita keluarkan dari kawasan hutan untuk menjadi APH. Sehingga secara legalitas objek wisata yang kita mau bangun itu sudah terlindungi secara status lahan. Itu Pak, kalau yang Bapak tanyakan tadi. Nah, itu melibatkan Kementerian Kehutanan dan jajarannya ke bawah, balai-balai, ya, terutama itu KSDA, karena biasanya KSDA itu yang paling saklek. Nah, itu kita ajak sama-sama Pak. Ya, kita beri pertimbangan. Ya, daripada orang merampah lebih bagus. Yang kedua, tahura-tahura, ya, yang bisa kita tindak lanjuti untuk diganti atau kita olah bersama-sama, itu juga kita manfaatkan sehingga masyarakat juga bisa mengolah tahura itu sesuai dengan ketentuan teknis dari Kementerian Kehutanan. Nah, barusan tadi ada berita Pak Bupati, ya, khusus untuk Malino dan Kota Sumba Opu itu kita kerjasama dengan BPN. Ya, kita siapkan anggaran kerjasama dengan BPN. Seluruh sertifikat tanah yang ada di wilayah 2 kecamatan itu harus clear. Harus clear. Jadi kita siapkan dana, BPN melakukan pendataan, semuanya harus clear. Ya. Persoalan pertanahan hari ini Pak, kita menemukan bahwa ada orang memiliki sertifikat tapi tidak melapor, itu tidak ada datanya di BPN. Karena ada semua sertifikat yang kita punya itu harus dilapor di BPN, karena BPN mengolah data dari manual ke digital. Jadi kalau data Anda manual kemudian tidak dilaporkan ke BPN, maka dia tidak tercatat dalam digital. Disitulah selalu ada konflik lahan. Di situ, ketika mau urus izin, tidak ada datanya di BPN. Ketika dia, ya, persoalan yang terbaru sekarang ini dalam pemberlakuan BBG, ya, izin penggantian izin IMB dengan BBG online misalnya, dia terdata di BPN, dia tidak terdata sebagai sertifikat tanah di petanya BPN, dia masuk wilayah hijau Pak. Sementara Bapak mau mengembangkan wisata di situ yang orang punya sertifikat, itu konflik. Jadi yang penting adalah sekarang sebelum sambil kita mengembangkan wisata, kita juga mengembangkan yang namanya administrasi pertanahannya. Kita pastikan seluruh potensi-potensi wisata kita itu bebas dari persoalan tanah. Ya. Yang kedua, kita harus menyusun rencana tata ruangnya, ya, rencana detailnya, sehingga perkembangan pariwisatanya tidak amburadul, tidak sporadis. Yang ketiga, kita menyusun yang namanya rencana induk pariwisata yang mengatur bagaimana rencana tata ruang yang ada dengan rencana pengembangan potensi wisata kita untuk bisa kita kembangkan jenis-jenis wisata yang menjadi unggulan. Nah, ini kira-kira Pak, kalau kita lihat ini semua, ini stakeholdernya banyak Pak, lintas sektor termasuk masyarakat, ya, masyarakat.
Nah, ketika kita sudah mengeluarkan tanahnya dari hutan, maka kita berhak jangan lagi masuk hutan. Kalau mau masuk hutan, bicara sama penjaga hutan. Gitu. Dan kebetulan untuk harian di Goa ini, kita akan melakukan penanaman pohon di kawasan hutan yang dulu. Satu SKPD dikasih sekian hektar, harus tumbuh. Kalau tidak tumbuh, kembali tanam lagi. Ya, harus dibuktikan tanamnya tinggi berapa, 3 bulan kemudian tinggi berapa, 6 bulan kemudian tinggi berapa, sampai dia survival baru lepas tugas. Ya, kalau tidak salah kita mungkin dikasih sekitar 1-2 hektar per SKPD. Ya, harus diyakinkan. Kalau tidak tumbuh, kembali lagi menanam. Nah, ini ini hal-hal yang kita lakukan, Pak, berkaitan dengan pariwisata. Tentunya sekarang ini kita diperhadapkan pada kurikulum baru yang namanya kurikulum merdeka, dan sejumlah sekolah kita juga sudah menempuh yang namanya kurikulum berbagi, sehingga sekolah-sekolah juga ini dituntut untuk melakukan inovasi. Ya. Nah, saya terus terang, Bapak, saya baru masuk di pendidikan itu di bulan 5. Ya, bulan 5, jadi saya baru menjalankan kinerja pendidikan itu kurang lebih 5 bulan. Tetapi ada beberapa hal yang kami lakukan. Yang pertama adalah sebagai kebijakan dinas pendidikan, yang pertama adalah kita membentuk yang namanya tim inovasi dinas. Ya, jadi karena kita punya 419 SD dan 119 SMP, ada kurang lebih 400 TK, sehingga kami harus melakukan pembentukan sebuah tim inovasi, yang mana tim inovasi ini bertugas untuk melakukan pendataan inovasi sekolah dan juga melakukan evaluasi dan pendampingan terhadap inovasi sekolah yang ada, sehingga betul-betul inovasi itu bisa tercatat, bisa dibuat dengan baik dan sesuai dengan harapan-harapan dari program yang ada di kabupaten. Nanti dijelaskan beberapa inovasi dari sekolah. Nah, untuk kita sendiri di dinas, saya sampai saat ini belum di dinas, belum di periode saya belum ada inovasi yang kita buat dulu. Kenapa? Karena saya bersama teman kepala bidang itu sepakat bahwa kita harus updating kembali. Ya. Kenapa bisa kita updating kembali? Karena kita sudah punya program pendidikan sebelumnya. Ini ada kurikulum merdeka. Sekarang ini tim kami, tim ahli kami, tim SKTB dan tim INTAK ini sementara bekerja untuk melakukan penyesuaian antara tim SKTB, INTAK dan kurikulum merdeka, sehingga keberlanjutannya itu jalan. Jadi kalau Bapak bicara bagaimana dengan keberlangsungan program, nah itu kami lakukan itu. Jadi kami mengundang kembali tim kurikulum, SKTB, INTAK, dan sementara mereka mengerjakan format baru penyesuaian dengan SKTB, dengan kurikulum merdeka, sehingga semua program kita itu tidak ada yang saling tumpang tindih, semuanya sejalan dengan kebijakan nasional. Nah, kemudian terkait dengan penggunaan teknologi, nah kami di Pemda ini kenapa penting coffee morning? Karena kami di persyaratannya sudah pakai aplikasi, Pak. Jadi semua surat itu tidak pernah lagi kami ketemu Pak Bupati. Suratnya Bapak itu dikirim sama Pak Zul, saya dikirim ke saya lewat WA-nya saya kirim ke Kabak Umum, ke Sekretaris, dimasukkan di aplikasi, maka itu surat akan jalan sendiri langsung ke Pak Bupati. Dan kelihatan jam berapa diterima dan sebagainya, terus juga disposisinya seperti apa. Nah, sehingga pertemuan hari Senin itu penting. Kenapa pertemuan penting? Karena itu mengevaluasi apa yang sudah diberikan dan apa yang sudah akan dilakukan. Nah, terkait dengan penggunaan teknologi di bidang pendidikan, saya mau sampaikan begini. Kita memang sudah masuk di era 4.0, bahkan 5.0. Tapi infrastruktur kita, baik itu jaringan, peralatan
internet. Tapi 9 dataran tinggi itu masih ada yang bermasalah dengan internet. Maka otomatis kami masih hibrid. Ada yang menggunakan internet, ada yang tidak. Nah, uji cobanya kapan? Uji cobanya pada saat pandemi. Di situ kelihatan. Pada saat pandemi tidak orang-orang tidak boleh offline, semuanya harus online. Di situ kelihatan bolong-bolongnya. Nah, inilah yang kita mau perbaiki. Nah, kebetulan sekali Dinas Kominfo itu sementara membangun yang namanya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi seluruh aplikasi yang dibangun di SKPD itu harus berorientasi ke satu format di Diskominfo. Makanya kami juga harus berhati-hati menerima aplikasi. Bapak Ibu sekalian tahu di sektor pendidikan itu diserbu dengan pembuat aplikasi pembelajaran, mau itu Telkomsel, mau itu provider, mau itu guru belajar, mau itu guru dan semuanya masuk. Maka apa kami yang lakukan? Kami memberi kesempatan kepada mereka untuk melakukan expose di depan kepala sekolah. Lalu kepala sekolah yang memberikan pertimbangan. Saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Jadi kalau Anda mau menawarkan aplikasi, jangan bawa aplikasinya dari Jakarta baru mau terapkan di gua. Itu belum tentu sepenuhnya dibutuhkan. Tapi buatlah aplikasi sesuai dengan kebutuhan guru, kebutuhan kepala sekolah. Nah, itulah kebijakan kami, Pak. Untuk memanfaatkan teknologi dengan baik, maka bikin aplikasi sesuai dengan kebutuhan guru, kebutuhan kepala sekolah. Tidak semua, misalnya di Papua Barat butuh ini, di Goa mungkin butuh yang ini, di sana mungkin butuh itu. Jadi kami kembalikan bahwa sistem perencanaannya harus berbasis data. Perencanaannya berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan kemauan. Nah, itulah kira-kira, Pak. Nah, berkait dengan budgeting, kalau di tahun-tahun sebelumnya memang sekolah itu hanya bergantung pada dana BOS, ya. Kemudian kami di dinas itu sebagian bergantung ke APBD. Nah, ini akan mendapatkan tantangan baru di tahun 2023. Karena tahun 2023 ini sudah keluar dia punya DIPA, anggaran itu sudah ditentukan untuk pendidikan sekian. Kalau dulu daerah masih bisa main-main, bisa geser ke sana DIPA-nya, bisa geser ke situ DIPA-nya. Ada yang 20% pendidikannya, ada yang cuma 18%, ada yang cuma 16%. Sekarang itu beda, Pak. 2023 ini dicaplok langsung. Ini pendidikan sekian. Ya, tidak bisa bergeser kemana-mana. Karena sudah ada belanja mandatori. Sampai dengan 5 tahun ke depan, Pemda itu tidak boleh, Pemda itu harus mewujudkan yang namanya belanja mandatori infrastruktur 40%. Biaya operasional belanja pegawai itu hanya boleh 30%. Itu sudah 70%. Kalau pendidikan harus 20%, itu sudah 90%. Kesehatan 10%, itu sudah 100%. Dana ADD 10%, itu sudah 110%. Jadi tantangan budgeting dan anggarannya cukup besar, Pak. Cukup besar. Mandatorinya 115%, uangnya 100%. Nah, disinilah kita harus melakukan perintah Pak Bupati, lakukan prioritas anggaran. Dari kita juga begitu. Kalau ada anggaran yang bisa ditangani oleh dana BOS, APBD tidak bisa campur. Kalau ada 2 pelatihan yang bidang 1 mengerjakan kepada kepala sekolah tema 1, sekolah kemudian bidang lain melaksanakan juga ke kepala sekolah dengan tema 2, maka ini bidang lakukan saja satu sekaligus dengan satu tema 1, tema 2. Ya. Jadi terjadi perombakan yang cukup signifikan di penyusunan anggaran, Pak. Kalau dulu kita menganut sistem begini, Pak. 1 orang pejabat harus ada 1 kegiatan. Di 2011
2019-2018 saat pejabat kepala seksi harus ada anggarannya satu, harus ada kegiatannya satu. Kalau sekarang sudah tidak, Pak, di kami. PTK-nya itu ada di kepala bidang. Jadi misalnya satu dinas ada 3 bidang, kemudian uangnya cuma cukup untuk bikin satu kegiatan, maka 3 orang ini tidak boleh, 3 bidang ini tidak boleh mendominasi satu bidang, Pak. Bisa saja satu kegiatan itu dibagi 3 bidang. Yang urus undangannya bidang A, yang urus narasumbernya bidang B, yang urus pembelajarannya bidang C. Semuanya dapat bidangnya berdasarkan jumlah anggaran yang ada. Jadi tidak ada lagi bilang, oh karena anggarannya sedikit, itu bidangnya A, bidang A saja yang kerja, bidang 2-nya istirahat. Nggak boleh, karena kewajiban. Nah inilah mekanisme-mekanisme ini yang kami gunakan untuk mengatur budgeting anggaran, supaya anggaran yang ada ini cukup untuk mencapai SPM. Ya, target SPM kita seperti apa, itu yang kita usaha untuk capai. Ya. Bagaimana melihat kinerja pendidikan? Ya tentunya kita ukur dengan ukuran-ukuran yang ada, APM, APM. Tetapi tidak cuma itu. Tidak cuma itu. Yang kita lihat nanti di sektor pendidikan adalah 15 tahun ke depan. Ya. Apa yang dibangun di 2010, ya kita akan lihat di 2025 nanti. Apakah yang kita bangun SD waktu itu, anak SD, anak SMP itu sekarang jadi apa? Nah, oleh karena itu kami di Dinas Pendidikan ini sementara membenahi diri kembali, mengecek kembali, karena persoalan kita di sini, Pak. TK kita yang urus, SD kita yang urus, SMP kita yang urus, SMA diurus orang lain. Giliran kampus, masuk kampus, dia kembali ke kita. Tidak ada yang ngurus dia kembali ke kita. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan orang Goa itu masuk di kampus sebanyak-banyaknya kalau kita tidak tahu apa yang dilakukan di SMA? Ini yang kita tidak tahu. Makanya kami membangun sistem, sekarang ini kami bangun sistem, seluruh kepala sekolah SMP harus tahu alumninya kemana. Harus tahu alumninya kemana. Dan bagaimana kualifikasinya mereka di sekolah itu. Misalnya, tamatan SMP saya ada 30 orang. Satu ke SMA 1, satu ke SMA 2, satu ke SMA 3. Di SMA 1 dia level berapa? Jangan-jangan dia 40 ke bawah rankingnya. Jangan-jangan di SMA 2 dia 40 ke bawah rankingnya. Jangan-jangan di SMA 3 40 ke bawah rankingnya. Semuanya di bawah. Terus tidak tahu mata pelajaran apa dia lemah. Deteksi dini inilah yang kami lakukan akan lakukan pertegas. Nah, yang kedua, ada inovasi kami tahun depan insya Allah. Yang pertama, saya bocorkan memang. Kita akan meningkatkan kemampuan literasi. Ya, kemampuan literasi. Orang Indonesia literasinya 0,0001. 1 di antara 1000 itu membaca. Anak-anak kita sekarang kuat membaca. Pegang handphone itu dari pagi sampai malam, membaca terus. Tapi yang membaca tidak pernah lebih dari 2 paragraf. Kalau perlu cuma 2-3 kalimat. Membaca status, membaca berita pendek, tetapi berani berkomentar, berani menganalisis sesuatu hanya dengan kalimat-kalimat ini. Coba, apa kita mau menjadikan sumber daya manusia kita ke depan hanya sebagai komentator? Nah, ini yang kita menjadi tantangan. Di Finland, Pak, anak-anak tidak disuruh membaca, dibacakan. Sampai dia kelas 3 SMA, itu masih didongengkan sama guru. Ini yang kami lihat di Finland. Kelas 3 SMA masih didongengkan. Guru pensiun datang pakai jubah sesuai dengan cerita, menceritakan kepada anak SMA kelas 3. Lalu kami tanya, kenapa Anda mendongengkan? Kalau mau belajar, ajar yang agak panjang sedikit. Kalau mau ajar anak membaca, jangan kasih lihat buku bacaan kemudian suruh dia baca. Dongengkan dia, baru dia bisa membaca. Ketika ceritanya lagi seru-serunya, putuskan ceritanya. Putri yang baik, putri yang cantik itu adalah orang yang sopan, orang yang rajin, pakaiannya bersih, bicaranya santun, tersimpan di otak kamu.
ya anak-anak kita. Putri yang jahat itu suka marah, suka menghardik orang, tersimpan di otaknya dia. Begitu dia lagi enak-enaknya diputus, dia penasaran, pulang ke rumah. Yang ada di mana begini, Pak? Dia pulang bertanya ibunya, Bu, boleh nggak? Saya tadi diceritakan cerita, bagus sekali cerita, tapi saya terputus. Saya penasaran, boleh nggak? Ada bukunya nggak? Ibunya bilang, ada bukunya, belikan. Tolong bacakan saya sebelum tidur. Coba anak-anak dibacakan sesuatu yang indah sebelum tidur. Tidurnya bagaimana? Pasti enak, bangunnya enak. Kalau anak kita tidak, kau pergi tidur, awas ada setan di luar. Coba pergi tidur. Awas kau tidak tidur. Ya, begitu kita mendidik anak. Kalau dikenal tidak, dibacakanlah buku. Begitu dia baca selesai cerita, minta lagi buku, diceritakan lagi, minta lagi, minta. Akhirnya dia bilang, coba belikan saya buku, saya mau coba baca sendiri. Nah, dia baca dari buku. Dari dongeng, dari buku. Akhirnya literasinya meningkat, Pak. Kalau kita tidak, begitu lihat berita, kalimat pertama, kalimat tengah, terus di scroll ke bawah. Apa kesimpulannya? Ya, bapak-bapak juga begitu lah. Ya kan, itu kebiasaan kita. Karena memang secara jurnalis, wartawan memang disuruh tulis begitu. Tulis dulu di kalimat yang paling menarik, baru bunga-bunganya di tengah, baru ada lagi informasi baru di tengah, bunga-bunga lagi, baru kesimpulan di bawah. Memang dibuat seperti itu, cukup 2-3 paragraf, ya sudah selesai. Nah, itu yang kita tidak mau. Nah, kita akan membuat peningkatan jam membaca. Yang kedua, pelibatan orang tua murid untuk membacakan di rumah. Ini berat. Ini inovasi berat. Ya, inovasi berat ini. Tapi kalau Papua Barat juga mau mulai, insya Allah Indonesia lebih bagus. Ya kan? Bersama-sama kita. Sama-sama kita. Ya. Kita mengajak. Kalau sekarang ini dibacakan 1 kali seminggu, bagaimana kalau tiap hari? Ya, tiap hari. Kalau perlu, orang tuanya dibelikan buku dongeng dari sekolah. Nah ini, bawa ya, sebentar malam, suruh ibu bacakan. Ya, nanti besok ceritakan ya. Otomatis mau tidak mau dipaksa orang tuanya. Bacakan, besok saya mau laporan sama guru saya. Ya, apa-apa awal-awalnya begitu, boleh. Ya kan? Itulah kira-kira Pak. Ada inovasi yang coba kita bikin. Dan itu tidak butuh budget Pak. Kan sudah ada. Nah sekarang berpikirnya kita bagaimana melakukan inovasi yang tidak punya budget. Ya. Tadi saya di sini si Pak Johan. Pak saya juga PIM 2 2016 Pak. Di LAN RI. Ya, mohon maaf ini promosi sedikit ini Bu Karis. 2016 saya bikin ini Pak, proyek pertama saya. Bonus flash disk video Rubik. Flash disknya ini Pak. Semua proses saya mulai dari awal sampai akhir dibuktikan dengan video dan foto. Dan semuanya ada di flash disk. Jadi hilang ini ada flash disk, ada. 2016. Ya. Jadi kira-kira 6 tahun lalu. Dan ini, mohon maaf Pak, pertama kali ada majalah di LAN. Mohon maaf kalau saya klik. Ya, pertama kali. Ini. Kenapa Pak? Saya bikin ini karena gara-gara Bapak ini. Bapak ini luar biasa jahatnya sama saya. Tapi saya sangat berterima kasih. Ini namanya Pak Dr. Ngadiono Miharjo. Saya harap beliau sehat-sehat dan panjang umur. Jadi waktu saya mau menyampaikan judul, dia cuma bilang begini. Saya di depannya Pak. Dia bilang begini. Saya tidak peduli. Yang penting gua tidak pernah bikin inovasi. Dia tidak pernah lihat mata saya. Itu sakitnya di sini Pak. Dalam hati saya, dua ini. Kita kan dulu baru didik. Dulu baru didik. Selama 2 ini. Masa digituin? Saya bilang nanti saya kerjain juga. Saya kerjain Pak.
Jadi saya waktu asistensi itu format lama Pak, bab 1, bab 2, bab seperti biasa, tesis-tesis biasa. Ini saya sembunyi Pak, sudah jadi itu saya sembunyi. Sampai 1 hari sebelum ujian saya tidak pernah kasih lihat. Saya kasih lihat beliau pada saat ujian. Saya sudah ini Pak, sudah di atas kepala ini saya bilang kalau nggak lulus lah. Kalau nggak lulus lah, gitu Pak. Ya. Saya bikin ini Pak, nanti di ujian baru saya serahkan. Dia juga kaget juga nih, kenapa ada asistensi ini? Saya bilang isinya sama Pak, dengan jilitan biasa itu. Isinya sama, cuma tidak ada fotonya, ini ada fotonya, ada videonya. Lalu saya ujian, saya cuma bilang, saya perkenalkan diri, silakan menonton. Jadi saya putar video proses saya membuat proyek perubahan. Siapa yang terlibat? Alhamdulillah Pak, saya tidak keluar uang 1 sen pun. Bank BBD bantu saya 50 juta, ya, HIPMI bantu saya 15 juta, pengusaha bantu saya ada beberapa, saya dapat uang 100 juta untuk membiayai proyek perubahan saya tanpa uang saya keluar. Saya tidak pernah terlibat, yang terlibat itu adalah, ya, cuma satu bocorannya, saya dikasih tahu sama orang lain, kalau kau mau juara 1, ada 4 resepnya. Saya mau juara 1 di sini. Biasanya tidak bocor itu apa? Yang pertama, itu kan penilaiannya pakai poin 0 sampai 4 atau sekarang. Kalau dulu itu 0 sampai 4. Ada 4 kriteria. Yang pertama originalitas. Siapa yang paling original dapat 4, angka 4. Kalau tidak original 3. Ada modifikasi, duplikasi, plagiasi kan, replikasi. Ya, tapi banyak juga yang plagiasi Pak. Dia ambil lalunya orang diganti sari kulitnya. Kalau duplikasi, ambil lalunya orang, orangnya tahu. Ya kan? Kalau dimodifikasi, orangnya tahu dan kita mau berubah sedikit. Nah ini inovasi. Yang ketiga, sebanyak-banyak manfaat untuk orang lain, bukan untuk organisasi. Ketiga, sebanyak-banyak uang dari luar. Ya Pak. Keempat, sebanyak-banyak menggunakan orang lain. Berbagi kita, stakeholder. Ya itu aja saya pakai Pak. Ya syukur alhamdulillah juara 1 Pak. Ada teman saya dari bahkan ada dari ada 8 orang dari Papua. Ada dari Yahukimo, ada dari Sorong, ada dari Bintuni, ya ada waktu itu, ya alhamdulillah juara 1. Ya gara-gara ini Pak. Jadi kalau kita mau inovasi Pak, kira-kira faktor apa yang ingin oleh pimpinan daerah sehingga Bapak sekarang ditempatkan di Dinas Pendidikan? Pasti ada sesuatu yang karena maaf biasanya Bapak Ketua itu minta maaf saja biasanya langsung ke sekda atau ini saya bicara secara struktural. Berarti Bapak punya sesuatu yang menurut Bupati ada hal yang luar biasa dan ingin mencapai apa di pendidikan, karena kita tahu bahwa sumber daya manusia ini merupakan isu juga di kami di Papua Barat. Karya kami dari Badan Penelitian Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat. Saya tertarik Pak dengan istilah SKTB, ya. Sistem kelas tuntas berkelanjutan. Karena menurut saya ada istilah kalau kita berbeda dengan pendidikan maka generasi kita akan kita korbankan. Tapi saya yakin dari penjelasan tadi sudah sangat terukur baik, misalnya dari perencanaan melibatkan pakar sampai bisa studi ke negara-negara berkembang ini sudah dengan pertimbangan yang sangat matang gitu. Terus selanjutnya kalau ini merupakan inovasi pelayanan publik, apakah pernah dilaporkan ke misalnya pemerintah terkait yang berkaitan untuk menilai soal inovasi pelayanan publik, misalnya ke Kemenpan RB terkait dengan HIPP ataukah ke Kemendagri terkait dengan IGA? Kalau ya, kira-kira nilai atau posisinya bagaimana? Kalau tidak, kenapa? Karena ini kalau inovasi pelayanan publik kita bagian dari
penyelenggara pemerintah. Yang kedua terkait dengan inovasi ini, sebenarnya Pak, saya ingin membutuhkan data deskripsi jejaring kerja yang terkait dengan kita punya lesson learning, penerapan teknologi kalau ada yang terkait dengan apapun, administrasi terkait dengan SKTB. Karena ini saya pikir menjadi masukan yang baik juga bagi kita. Yang berikutnya, karena ini inovasi yang menurut saya sangat luar biasa, jadi tentu menjadi perhatian kita juga bersama, karena kalau macam kita ukur terkait dengan IPM misalnya, salah satunya misalnya pengetahuan, dan di sini ada inovasi SKTB, tapi data IPM Goa 2020 agak rendah dari data nasional 70%, data nasional 70%, bahkan data Makassar lebih sampai 85%. Begitu juga dengan angka harapan lama sekolah masih lebih rendah dari Makassar. Kira-kira apakah ada target dari SKTB ini untuk melampaui misalnya tetangga sebelah Makassar atau seterusnya? Terima kasih Pak Yusuf. Tapi saya mau bilang begini Pak, soal SKTB ini. Kalau bicara dengan IPM, kita memang angka partisipasi kita rendah. Karena Goa itu adalah daerah yang internet. Ya, internet. 40% orang Goa itu bekerja di Makassar. Ya, 40% bekerja di Makassar. Goa itu tempat tinggalnya orang Makassar. Tempat singgahnya orang. Jadi kalau ada orang dari daerah mau ke Makassar, biasanya tidak langsung di Makassar, singgah dulu bentar di Goa sama keluarganya. Ya, jadi ini seperti kayak Tangerang, Bekasi gitu ya, atau Jakarta, tempat singgah-singgahnya orang. Nah, kalau bicara soal daya beli, kemudian PDB, kita rendah Pak. Kenapa? Karena orang itu tinggal di Goa, itu rata-rata belanjanya di Makassar. Iya, kecuali saya dengan ibu ini, bukan saya tinggal di Makassar, belanjanya di Goa. Tapi orang Makassar rata-rata tinggalnya di sini, itu belanjanya dari pagi sampai malam, pulang itu di Makassar belanjanya. Jadi uangnya dari Makassar. Jadi ketika dihitung, ya belanja berbanding dengan jumlah orang, maka rendah kita punya PDB. Kami itu termasuk rendah. Itulah yang menyebabkan IPM kita juga rendah. Nah, kalau bicara angka partisipasi, ya, kalau dari data, Dapodi dan sebagainya, kita 104% Pak yang sekolah. Tapi ketika disurvei, ya bisa saja pada saat survei itu orang mendata atau apa ya, begitulah. Ya, ada beberapa data, tapi prinsip kami tidak fokus ke situnya. Ya, silakanlah kalau mau ukuran IPM-nya seperti itu, karena Goa ini kita lihatnya Makassar. Bahkan inflasi pun itu diukur di Makassar Pak, bukan di Goa. Kalau Goa ikut datanya Makassar, kalau Makassar inflasinya besar, Goa juga terhitung besar. Padahal belum tentu kita inflasi di sini, karena hanya bicara wilayah. Nah, saya bicara SKTB singkat. SKTB itu sebenarnya Pak, anak SD tidak boleh putus ke SMP. SMP tidak boleh putus ke SMA, karena itu sudah 12 tahun wajib belajar. Jadi dulu sebelum diambil sama provinsi SMA kita, anak SMA di Goa itu Pak, kalau tidak lulus ujian nasional, waktu ada ujian nasional, itu ada 30 universitas terkemuka di Indonesia bisa terima dia, walaupun dia tidak lulus ujian nasional. Itu dengan kerjasama.
Yes.